بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، قال رحمه الله وقال عليه الصلاه والسلام: من نفس عني من قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melapangkan ia dari orang mukmin akan satu kesusahan dari kesusahan di dunia, niscaya Allah Ta'ala melapangkan darinya akan kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan ia atas orang yang kesusahan, niscaya Allah memudahkan atasnya dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi akan ia akan keaiban orang Islam, niscaya Allah menutupilah akan keaibannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala menolong hambanya selama hambanya menolong akan saudaranya seagama. Al-Hadis. Qala alaihi salatu wassalam, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa mengabulkan hajat saudaranya, niscaya Allah mengabulkan juga hajat-hajatnya. Wallahu yaqulul haqqa wa yahdis sabil. Allah jualah yang mengatakan kebenaran, Allah jualah yang memberi tuntunan kepada jalan yang benar. Wa'alamu ma'asyarul ikhwan aghnanallahu wa iyyakum bihalali an harami. Wahai saudara-saudara seagama, ketahuilah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekayaan akan kami dan kamu dengan harta yang halal-halal, sehingga apabila sudah cukup harta yang halal, insya Allah yang haram itu kadang mengambil lagi. Itulah maksud doa beliau di sini. Mudahan sugih itu dengan halal. Apabila sugih dengan halal, artinya sugih dengan halal sudah ada di sini, yang haram ada lagi mengambil. Namun yang halal itu nya kekurangan, hendak mencukupi, mau tidak mau mengambil harta halal. Wa bi ta'atihi an maksiyatihi. Mudah-mudahan Allah itu memberikan akan kecukupan aku dan ikan dengan gawian itu taat saja. Kalau sudah gawian itu cukup taat, misalnya kita mengerjakan ibadah itu uyuh, apabila sudah uyuh kalau lagi menggawian maksiat, ini sudah uyuhnya itu uyuh dengan ibadah. Ini sudah uyuh kalau lagi gawe, tapi uyuhnya itu uyuh dengan ibadah. Jadi kalau awal lagi menyambung akan maksiat tadi. Ujar orang Bahari, taat ibadah itu adalah kawan sajati. Adapun dosa dan maksiat itu musuh yang sangat berat. Orang Bahari kan hal-hal ampun sedikit saja. Taat ibadah itu kawan sajati, dosa dan maksiat itu musuh yang berat. Kita bicara melihat orang mati itu dalam kubur, adalah orang mati sebuah kubur berdua adalah apabila ditabok mungkin mayus itu berbuat karena bilang awalnya nanti dihiga, artinya sebuah awal jawab misalnya sebetulnya artinya di dalam kubur itu sendirian, itu artinya laki dan bini sebuah kubur berdua lah bahalap dua. Nah ini yang
tapi ibadat dan taat itu jadikan kawan di kubur. Ada dosa maksiat jadi musuh. Jadilah kita mati pada sampat bertaubat, dosa lawan Tuhan dalam mentuntun kebayar, dosa lawan makhluk dalam bararedoan lagi mati. Takajib kematinya ada kebarang aja, pokoknya mati membawa dosa. Berarti kita tuh mati membawa musuh dalam kubur. Nyaman kan kita wajahnya sampai musuh ada. Yang kita pikirkan buat memikirkan diri kita yang keluar mati ini daripada memikirkan macam-macam sekalian dolar misalnya pada bisi juga buat memikirkan diri seorang keluar mati kan kubur didapatnya kadat lalu dosa lawan makhluk ini kita mencoba pikir banyak kadang-kadang mumpung kita lah mendustai orang, kadang-kadang menyalahi janji lah mumpung, kadang-kadang mengucap lah mumpung. Nah itu kadang-kadang muhal lah meranguti orang, kadang-kadang tangan lah menempelkan orang atau mengibut orang. Dosa dan makhluk itu ya ini orang di rumah sendiri atau orang di luar rumah kita. Namun kaya musuh-musuhin ringkasnya apabila dosa itu tadi musuh yang berat. Adapun ibadah itu kawan sejati yang menjadi tubuh qabla antamutu sebelum mati habis dulu dosa itu babarasih dulu. Namunnya dosa di pergaulan sesudah artinya tadi ba'akuran di mapata ini seorang melantaran bergaul jadi berdosa ba'akuran masalah ba'akuran bergaul pulang ini sudah tahu aja di situ landahnya seorang tadi berdosa dia ada kan namun dosa tadi misalnya kita berlantaran menerima tamu datang ke rumah terima lalu seorang sombong karena barang aja dosa orang datang ke rumah sombong seorang misalnya apa kesombongan karena kamu minta ampun dulu lawan Tuhan dari kesombongan apa akalnya tak yang sudah tahu di situ sahabatnya juga karena kamu minta ayat pengarang orang taubat kan nanti lah matinya kada baik umur kada baik. Ujar ulama ahli sunnah wal jamaah Tuhan tajalli dengan namanya muhyi tajalli dengan muhyi hidup orang bagi alihnya dengan mumit mati jadi kadada antara hilangnya roh itu kadada antara satu matbana hilangnya di mata kita hendak sempat bertobat maka kadada baik kalau pun penyakit memati bihara ada. Ini kalau penyakit kadang mati dia terjadi balik mati yang. Ya kalau mesti jaring dulu yang mati tahu ada sikap ada apa namanya bersiap-siap namanya jaring nah iya sudah. Lalu ada bagi-bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi berita ini sudah tagar ada pada jaringnya ada jaring sigar ada jaring sigar ada amin ya innalillah jadi maksudnya caranya kita kan dapat lainnya ya kalau lainnya mati yang mati sudah dosa ini katanya menyata bawa dosa lawan Tuhan misal sembahyang kita yang belum kambing berapa tahun puasa mangkat sadau aja berapa tahun puasa sadau setengah hari iya bajakat mangkat ada bujur zakatnya berapa kali dosanya melawan Tuhan kalah dikodok melawan manusia tadi baru doang
Jadi dalam kubur tadi namanya Tuhan yang memberi taufik hidayah dalam kita, akal kita berjalan, mau bertobat daripada dosa tadi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang taubat itu kekasihnya Tuhan. Orang yang sudah taubat itu apabila ada yang mencaci maki kepadanya, kada dimatikan dulu sini mencaci kecuali kerja biasa sebagaimana yang dikerja oleh orang taubat itu. Balasannya di dunia juga. Orang yang malu taubat sudah, sesudah taubat kita sambati, kadang mati dulu kita harus sampai menginginkan dulu mati. Sebab orang yang bertaubat itu Habibullah, at-taibu Habibullah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Quran at-taibu Habibullah hadis. Seperti Ibnu Taimiyah, ujar arwah guru Anang Sya'rani, jangan disambati. Ibnu Taimiyah itu rujuk daripada mazhab yang asalnya. Itu Sya'rani, hati-hati jasirnya jangan mengutak Ibnu Taimiyah. Inya rujuk. Kitab rujuknya diberikan nama oleh muridnya Ar-Ruh. Disitulah dia menadakan pendapatnya sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah ini orang sudah bertaubat. Ar-Ruh marang kitabnya menunjukkan ini itu pendapatnya itu merujuk daripada membawa kembali kepada model ahli sunnah wal jamaah. Ya karena mentahlil dan macam-macam mau juga tak. Hati-hati yang masalahnya memang orang sudah rujuk, yang sudah taubat. Nah ini mudah-mudahannya artinya kita menjadi dari Allah, karena kan merayat la haula wala quwwata illa billah, kalau Tuhan menolong pada hawa menyatakan menolong lapangan kita. Artinya musuh sadada dalam kubur ibadat yang wajib dan sunat ini kawal banyak kawal, tinggal lagi tiap-tiap kawal. Udah hari dua, carilah yang hatinya bagus, cernya bagus. Lamun kawal itu rupanya bagus, hatinya bagus, nyaman. Demikian ya ibadah tadi wajib pas sunat kah. Apabila syariatnya bujur, rukunnya dalam syaratnya pas. Ya kesembahyang kan pas, rukun syaratnya pas. Syaratnya 5 ya kan. Rukunnya 13. Cukup untuk itu ngaruhnya rupanya bagus. Lamun ikhlas pulang menggalinya, ngarannya hatinya bagus. Mengikutnya kain-kain di kubur mengawalnya kan. Nah, baca Yasin pulang, hurufnya bagus, bacaan Yasinnya, ikhfanya ilharnya pas, mat tabi'inya, mat awalnya, ya kan? Mutasi-mutasinya bujur, sudah limbah itu ikhlas pulang membaca, maka Yasin itu menjadi kawan yang baik, rupa baik hati dalam kubur. Demikian juga tabarak dan lain-lainnya. Demikian juga sebagai yang saya dilaksanakan di sini dengan anugerah Allah, artinya antara maghrib isya pada datang lagi, yaitu batu sembilan maghrib 2 rakaat kembaliannya dari biasa, kemudian sembahyang akan itu apa? Sembahyang ayat 20 rakaat 10 kali salam, ayat baca Allah binas, ya Allah supaya jangan macam-macam hasilnya bahasa macam-macam macam-macamnya, itu Fatihahnya ulang sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ini biar pasti tercurigit, tapi sekali ini kan ada ijazahnya hebat banget kita. Sekali ini kita hebat banget. Hadisnya hadis apa? Kursi Tuhan bersumpah. Itu 20 itu semua tasbih pulang masing-masing jenisnya. Menentukan mau tasbih astagfirullah 100 tentang masalah. Kalau asal sendiri lagi, nah lamun yang bujur yang ikutan sunat kelewat bagus luarnya, jak sunat tasbihnya terlihatnya bagus bacaannya, kadang malaikat tuh kada sempat menulis lagi, di mana nak menulis pasti singkatan.
bagus juga, luarnya bagus, airnya bagus. Nah berapa sudah kawan kita sudah tahun ini kawan, insya Allah alat untuk memperbagusinya, ikhlasnya sudah ada, ilmunya bacaannya sudah bagus, sudah ada, tinggal lagi kita aja mau apa memakai alat itu supaya bagus kawannya. Di rumah tangga pulang sifat bararedoan yang dipakai sudah juga, enggak bararedoan aja, maklum lah kemarin kita di rumah tangga itu ada aja apa-apa bararedoan, musyah masjid tahajud, cikon atau bimbe berataan ada sampai bararedoan ngalih bangun. Coba lah ada sampai bararedoan di rumah ada sampai bararedoan mati di akhirat karena berurusan tidak berurusan. Nah bandingan di dunia aja dulu kita jadi saksi dikira oleh polisi ya apian kada disiksa kenapa cuma apian menyaksi aja, tapi karena dipanggil ke kantor polisi kada ngomong aja kalau kita cobalah memberedawan aja sudah, jadi kan ada urusan lagi di dunia kan menyeberedawan anak polisi senang, jaksa senang, kada ada urusan kenapa bagus banyak matinya aja. Barang siapa bararedoan itulah orang yang diredoi Allah. Siapa yang katuju bararedoan itulah orang yang diredoi Allah. Dalilnya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah itu ridha kepada mereka. Kenapa jadi Allah ridha kepada mereka? Wa radu karena mereka itu suka ridha bararedoan. Jadi hidup di rumah tangga ini bararedoan akhlak boleh. Dan kita menghadap dalam Nabi banyak banget salah. Bahaya karena Nabi ada ketujuh meredoi, maka mengapa kita ketulahannya? Kagak pernah Nabi orangnya ketujuh meredoi orangnya. Ya tidak ada yang Rasulullah kan kita nih kisahnya dalam ilmu anu kan di hadirat Nabi Rasulullah. Hanya gawian macam-macam di hadirat Nabi. Ya hanya Nabi kada meredoakan, kenapa kita ketulahannya yang liar mustahil. Bararedoan itu bukan hanya 2 kali setahun, 1 Syawal lama dan lawang 10 maka Dzulhijjah hari raya aja yang matinya nyaman karena yang laki nyaman, mati yang bini nyaman, tapi bararedoan sudah kemati kalau jagarnya dan kubur situ ya Allah saya mohon sebenarnya lamun di dalam neraka masih bakalan dia banyak kawan banyak menyapa kawan ya di masjid macam-macam di padang mahsyar banyak dua kawan soalnya kasih surat macam-macam nggak semuanya makhluk terubuk nang menyendiri dalam nah yang ini mencari kawan dikubur coba saya ngomong mencari kawan masing-masing bagi mencari kawan juga laki mencari kawan juga kalau dalam kubur iya yasin kabara jarak atia ya kan nggak sunat macam tapi yang sunat jangan digawi kadang wajib tuntun dulu sembahyang 2 tahun dari pegawai mengaji sekali dari ini sembahyang sunat saja Tuhan kada menerima nang sunat namun nang wajib itu kada tuntun dulu. Kalau terimanya, jadi punya kita mengerjakan sembahyang sunat punya diingatnya ada adang dulu. Kalau tertipu, matinya ada peraturan dalam kitab. Kalau anak mengerjakan sunat wajib dulu tuntun. Itu di kitab ada peraturannya ada. Dan kalau dari peraturan itu asal jauh dan merasa hendak baru tuntun. Nah menggawinya ibadah ini ulamanya jangan berdadas karena ujar Imam Ghazali dalam kitab orang yang abid itu bisi penyakit 4. Ini kan manusia kan pertama alim dulu asalnya talib penuntut ilmu limba itu lalu ilmu namanya alim lalu amal namanya abid. Orang yang sudah kata abid nih alim kalau penyakitnya 4. Pertama
tulul amal anu rasa panjang hidup rasa lawas umur. Nah ya Pak, itu Imam Ghazali ada di hatinya orang abid penyakit menangkat mana. Buktinya sembahyang witir kena aja tengah malam, padahal umurnya belum tentu sampai Pak tengah malam. Jadi memindah waktu itu lah, mengenalkan itu tulul amal. Kecuali insya Allah ngalamin insya Allah berarti kada memegang dia umur tangan kita, tapi alangkah bagusnya segera aja yusari'un fil khair. Setiap baunya tulul amal itu pasti ada baunya, anginnya itu ada. Satu, yang kedua penyakitnya istijal, badadas. Nah yang tadi cuma nina kada ada lagi tang kehendakan 20 tuntun sikapnya. Sebenarnya tasbihnya kehendakan jangan sampai urang-urang tuntun, jangan berber. Oke, subhanallah, mereka kan seperti nulis lagi, nah kolpinya lima ini. Kan bisa kalau melihat orang kalau bahasa Arab pidato lalu menggunakan arti akan bahasa Indonesianya mencatatnya kalau belum tak mengkasih sikap pendengar kan mencatat lagi maka matinya Rasulullah diatur oleh Tuhan warattilil Qur'an tartila, membaca Quran sama dengan dengan lainnya. Demikian diapaannya dikias ke situ sabiji huruf itu kedengaran jelas, jangan terpuntar. Baca Quran, baca hadis, baca kitab, baca khutbah, baca nader, sabiji itu jangan terpuntal hurufnya itu. Warattilil Qur'an tartila. Ini penyakit kedua istijal badadas. Sampai kada tumakninah lagi. Sampai kada kaya lagi orang menulis bacaannya terpuntal. Jadi pertama ingatkan mati, jangan kada ingatkan mati. Nah, orang yang lupa lawan mati ini itu orang yang dolin. Dalam Fatihah ada kalau walad dolin artinya ulun indah jalan nang sasat. Nang sasat itu siapa? Ujar syair sahi syamir wala tazal bakiral mauti panisyanu balalun mubin. Orang yang kalimatkan mati itu orang yang sasat. Mengalami dalil kah? Iya, orang kalimat mati. Jadi pertama ingatkan mati, boleh. Himak di kalimat banyak masuk, kada keluar lagi, banyak keluar masuk iya. Penentuannya banyak masuk kada keluar kada masuk penentuan. Sampat kada habis atau kada penentuannya ya itu. Sampat ke barendoan kada. Amun banyak bisa kasawanan terpaksa juga menghubungi yang banyak itu barendoan boleh kada banyak kondisi itu bang. Ingat mati kemudian jangan badadas, perlahan di dalam ibadah, perlahan aja. Nomor 3 penyakitnya Imam Ghazali adalah hasad. Kada dapat mendengar kabar orang dapat nikmat bahasa diturut bidawang 4 triliun. Apalagi melihat dan mata kepala melihatnya. Orang bawa duit sembako, lumayan marah misal kali otak-otak mana. Tahirian, orangnya abis kita artinya ilmu sudah ada, bukan ilmu itu sama lawan paung. Apa gunanya paung kalau ditanam? Nah, menanam itu adalah ba'amal. Jadi kita ini musimnya musim ba'amal. Lamun kita ini mengajar siang malam mengajar, muridnya siang malam belajar, berarti itu siang malam mengumpulkan paung aja. Oleh sebab itu Imam Syafi'i ini membagi waktu malam 3.
Nah, sepertiga gasan ilmu, sepertiga guring, sepertiga sembahyang. Ada sembahyang sunatnya, maksudnya sembahyang itu kan ibadah lah, hanya sembahyang aja kan. Pokoknya malam itu bagi tiga. Kadang-kadang itu kan bagi kita bacaan atau telah tonton guring-guring sampai ke subuh. Maka bagi mazhab Syafi'i juga nih. Kayak maka orang Syafi'i bagi waktu malam. Jadi kita kalau lihat kita ngarannya kita ini kita ini. Masalahnya bertahan ini nah. Ya kesumbang tasbih sudah tahu tadi nama-nama, tapi hukumnya sunat aja kan lah. Andai kata ada digali kalau kata Jepang sunat ya Allah sunat. Tawakalkan kepada Allah hukumnya apa? Kenapa juga ada Tuhan tawakal? Ini belalaikan yang wajib pulang. Tawakal itu wajib, kenapa jadi tawakal lain pada Allah? Misalnya orang alim, kenapa jadi bertawakal berpegang kepada ilmunya? Maka bahayanya orang alim, ilmunya itu maju, lalunya berpegang kepada ilmu. Si ilmu ini minta pintar, ikutin saja. Lu berpegang dengan ilmu, bagi berpegang dengan ilmu, lalu ya penyakitnya. Orang tak ibadat, penyakitnya bisa bertawakal kepada ibadatnya. Ibadat itu bertawakalinya artinya berpegang bergantung kepada ibadat, kepada Tuhan saja. Pengusaha bisa bergantung kepada usaha bisa. Jadi diuji dalam usaha, pengusaha diuji dalam usaha, orang alim diuji dalam ilmunya, orang tak ibadat diuji dalam ibadatnya. Apakah tawakalnya ke sini ataukah kepercaya Allah? Maka penentuan iman wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau bujur beriman pasti saya Tuhan tawakal. Kenapa 'ala Allah berdahulu? Tawakal berdahulu taksis. Coba kita periksa. Waktu kita bismillahirrahmanirrahim, apa tawakal kita kepada bacaan, apa tawakal kepada Allah nama-Allah bacaan. Rasakan masing-masing aja waktu sembahyang itu kemana, pandangan kita kemana. Ini tawakal itu kan pegangan artinya pandangan. Syukur hati, pandangan itu nak kemana? Kita pandang ke ibadah sini kah, ke lagu kah, ke bacaan kah, ke huruf kah, ke tajwid kah, kemana? Tawakalnya itu buat bagaimana? Namun kita mau menelusuri diri kita nih, banyak lagi problem diri kita yang mesti diperbaiki. Masalah dasar diri kita keselamatan juga. Cocok mengurang bahari, ya lautani dan tarik ummi, ya lautani ummi. Mudah-mudahan umat akan melakukan membajarnya daripada mengalihnya hidup. Urang bahari kalau sudahnya utaknya itu jalan, tapi kirakan masalah tugas hidup, Masya Allah, la rahata fid dunia. Nah itu tahirian, nangka empat, penyakit orang habib adalah kibir dia Ghazali. Buktinya, nah ini sembahyang, ini subuh bangun, subuh dibangun, ya, nang ini melawar, lalu menghina aja sih bangun ini, menghina lawan yang kita bangun. Arti kata berku gantun nas, tahkirun, menghina lawan orang. Itu buktinya banyak kebanding seorang yang ibadat ada orang maksiat, ada menghina jangan ada ya. Itu menunjukkan ada ibadah di dalam gantun nas, Rabbul Haq wa gantun nas. Ini penyakit orang habib ada anak. Itulah sependapat aku Imam Ghazali. Artinya yang sudah dibukakan Allah Ta'ala ada 4 penyakit orang habib. Pertama, ulul aman, yang kedua isti'jal, yang ketiga hasad, yang keempat kibir. Maka jasirin kibir ini bukti yang nyata, yang pasti bahwa orang itu masuk neraka. Dalilnya ada wastakbara wa kana minal kafirin. Sebab wa kana itu fi'il
nabi wakana fi ilmillah, artinya orang itu ditulis oleh Tuhan kira kafir. Buktinya kafir matinya aba wastakbara, aba ada mau tawadu. Kan aba enggan dari sujud, artinya kalau mau tawadu wastakbara sombong. Karena apa? Karena orangnya memang mati kafir jalannya. Coba satu takabur aja sudah menunjukkan pasti matinya kafir. Dimakan ini takabur ini musuh beneran. Anu tanda menyata bahwa orang itu apa? Kafir. Nah, jadi kalau sudah mulai taraf ba'amal, beribadah, nah itu pertama mati dianggap di antara dua mata. Mati itu antara dua mata. Nasba ainaika, ij'alul maut nasba ainaika. Nah itu intidhar maut fi kulli nafas. Itu kalau sudah mulai beribadah, hanya taraf sudah bertanam, mati jangan lupa. Satu. Yang kedua, beribadah itu anu jangan berdadas, perlahan. Yang ketiga, janganlah padirian, melihat atau mendengar orang dapat macam-macamnya kesenangan itu tadi, jangan ada hati kita itu bahiri, jangan. Yang keempat, janganlah merasa seorang itu mulia pada orang, ya sombong. Walaupun sudah duduknya abid. Ngalir kan ada aja. Tapi ini sudah ada juga dipadahkan, insya Allah di dalam kitab dia disebutkan al-ilmu yahdiku bil amal. Ilmu itu pasti ada masanya kadar kita pakai. Al-ilmu yahdiku bil amal. Nah itu tadi mudah-mudahan agar kita tersuji dengan yang halal supaya jangan lagi mengambil yang haram harta. Mudahan sugi dengan ibadah sehingga kita terbelah sugi dengan ibadah, ada hendak lagi mengambil yang maksiat tadi. Lalu kata pember kesannya makna ibadah itu adalah kawal sejati, ya kan? Maksiat itu adalah musuh benar musuh tadi. Wa fi balli amman siwa, dan artinya mudah-mudahan kita itu sugi hati dengan anugerahnya Allah aja, ya kan? Jangan lagi kita tuh menghendaki man siwahu, orang yang lain dari Allah. Nah pelajaran tadi wa'lamunya jadi matu annal wara'a, bahwasanya menjauhkan diri anil muharramat wa syubhat, daripada yang haram dan yang belum tentu halalnya, wa talabal halali atau kebelaraan, dan bahwasanya mencari yang nyata halalnya, wal aqla atau kepada wara'nya, bermula memakan minhu sabahagia mujah, jangan panjang benar daripada halal tadi. Ma'atina bil haram, serta menjauhi yang haram senyanya, iktisaban baik di waktu berusaha mencarinya, wa aqlan waktu makannya, wa ghayra dzalika, dan pada itu kullu dzalika min ahammil muhimmat fiddin, semua itu adalah paling penting daripada yang penting pada agama Islam. Wa min afdal ma yataqarrabu bihi al-ibadu ila Allah rabbil alamin, dan itulah yang paling utama kendaraan untuk kita mencapai derajat muqarrabin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nas kulu, manusia makan min sabahagia maja ma fil ardi, sesuatu yang di bumi itu menang atas langit. Kalau kawah kita mendapati kejauhan lah, nak makan atas langit itu di mata bosok kawah kejauhan. Halalan, nah, ya kan, yang halal. Thayyiban, maknanya tuh pertama cocok lawan selera, yang kedua ada bertentangan dengan kondisi badan. Itu thayyiban.
Nah orang lakukan gulanya halal tapi menerima makan juga tambah batuk kadusa makan apa gula. Nah itu tuh orang daerah makan laksa kalau usaha ancahnya itu bang halal aja tapi kata tadi benernya cocok orang selera ulangnya itu bang ini orang selera cocok kalau cocok tahu ya sudah cocok hampuhan ulangnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti akan artinya bisikan-bisikan daripada hantu. Innahu bahwa hantu bujuran mah kacak salawar mah. Nambah inna itu kan tauhid kalau membahasa kampung di sini kacak salawar mah ya. Kacak betul mah ya ta inna ta tauhid. Artinya berhimmat benar supaya mendengar tuh ada ragu-ragu lagi. Lakum khusus kalau nyawa aduan mudun. Jadi Tuhan memadakan nangaran musuh kita siapa? Syaitan. Nah, nangaran musuh itu siapa? Syaitan. Dia orang bahaya ini mengajikan murid halangan gurunya berapa 80 tahun pokolean cuma 4 kan 8 kan masalah aja guru buang-buang umur enggak 80 tahun cuma 4 anu 8 masalah dapat kebuang-buang umur enggak. Ayo pertama di antaranya pertama ulun mengaji lampian mengaji yaitu nang ujar Tuhan syaitan itu musuhnya mah khusus. Jadi ulun zaman adanya pelajaran itu ulun kada bisi musuh nang lain gitu. Semua teman ulun kecuali syaitan. Apabila lain pada syaitan awal ulun. Namanya syaitan hanya musuh ulun. Jadi asalnya semuanya di musuh juga berbeda siapa aja. Sesudah ada ayat yang lakum aduun lalu itu aja nang musuh. Lamun kada tahu nang ini musuh nang lain musuh syaitan memberitahunya. Oh bujurkan aja guru kalau itu sudah bujurkan. Nah itu tadi antaranya. Coba kita pikir-pikir ya. Cuma setan yang ada itu nih yang ngalimpah ngalimpah lagi mati kita hendaknya misalnya hendaknya mana ada kawa orangnya kalau berikannya kalau melihat kita kenapa gitu kalau punya mimma razaqakumullah halalan tayyiban makan sebahagian yang Tuhan memberi rezeki kepada kamu halal dan cocok yang selera ya kan cocok yang kondisi tadi wattaqullah. Nah jangan makan aja lah sudah makan dulu wattaqullah. Gawi juga sudah Tuhan pulang gawi sudah Tuhan pulang alladzi antum bimu'minun yang sudah nyawa percayai Tuhan itu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum batil. Orang yang beriman janganlah kamu memakan harta kamu antara kamu dengan yang tidak sah. Ala yahwallati ba'da qala sallallahu khairu dinikum al-wara. Sebaik-baik agama Islam adalah wara. Qala alaihi wasallam ya Abu Hurairah kun wari antakum a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara niscaya kamu ibadat paling banyak. Jadi orang yang paling banyak ibadatnya orang yang wara. Arti wara tadi yaitu menjauhi yang haram dan subhan. Al-Haris qala alaihi wasallam talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu wajib atas setiap orang yang beragama Islam. Artinya fardu ain yang halal dicari. Qala alaihissalam talabul halal faridatun ba'dal faridah. Nah itu artinya sembahyang juga dulu ya Allah bangun subuh minum dulu hanya sembahyang subuh udah dulu ada maaf. Qala alaihissalam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu thayyibun suci kada mau menerima kecuali suci. Jadi kalau makanan kita bagus lah suci kalau maka diterima Tuhan lah ibadah kita.
Fa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul, hai rasul termasuk umatnya, kulu minat thayyibat, makan nang bagus-bagus tadi, wa'malu shalihat. Nah sesudah makan, wow, hanya kada antara banyak makan itu bagarak. Ini jangan berharap, jangan makan langsung berabah, karena dia rebus parut. Ya, hanya tentang makan itu mesti berjalan, kita lihat bergerak. Nah jalan itu macam-macamnya, ada yang ibadah ya kah, bagi-bagi makan parut. Jangan makan itu berani, matinya kan bila makan duduk, makan duduk. Nah, kita lihat ini timbul penyakit kena kata lagi itu negara kasih. Wa'malu salihan ini bima ta'malun alim. Hawas, nah ini tahdidnya, hawas nyawa dan gawian nyawa tetap diawasi oleh unda, karena unda itu ada bisi ilmu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, summa dzakara rajul as'asa akbar, itu safar. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan ada seorang laki-laki bahari as'asa, orangnya rambutnya itu usang asik, artinya pada tak urus rambut. Akbara, batisnya berdebu, artinya pada tak urus lagi lawan batis. Yudhilus fatara, kada henti-hentinya berlayar. Yamuddu yadaihi ila sama, ini kalau orang kalau menggali rambut, kalau menggali lagi batis, artinya ibadah aja ya mereka. Kalau orang belajar terus, artinya doa musafir itu apa? Mustajab. Tapi kok kenapa orang ini doanya kada diterima Tuhan? Maka musafir terus kenapa doanya kada kabul? Nah, yang muddu yadaihi ila sama, ila jihatis sama atau nahwis sama. Kadinya artinya mapalnya maulul tangannya sampai ke langit, panjang banget tangan, artinya ilah nahwi, ilah nahwi sama kajiat langit minta ada mengangkat tunai. Kenapa ya Rab? Tapi wa maqamahu haram, nang dimakannya haram, wa masrabuhu haram, nang dikirimnya haram juga, wa malbasuhu nang dipakainya haram, wa budiya bil haram, sarapan pagi haram, fa'anna yustajabu lahu, mustahil ya dikabulkan doanya. Allah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata lahmin nabata min surtin, kada masuk akan surga daging badan yang tumbuhnya dari makanan yang haram. Wa qala alaihi wasallam kullu lahmin nabata min surtin fannaru awladuh. Semua kullu al-kullu hukmuna alal majmu'. Semua daging badan siapa aja tak apabila tumbuhnya daripada haram, nerakalah nang patut wadahnya. Qala Rasulullah kullu lahmin nabata min sutin min awabi. Qala Rasulullah la an taj'ala fi fika turaban khairul laka min an taj'ala fihi ta'aman haraman. Sesungguhnya engkau masukkan ke dalam mulutmu itu tanah lebih baik daripada kamu masukkan ke dalam mulutmu makanan yang haram. Qala sallallahu alaihi wasallam malan min ghairi hilli fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi wa in tarakahu khalfa dhari kana zadahu ila an-nar. Hadis Nabi, barang siapa mencari sampai dapat harta yang bukan halal, jika disedekahkannya yang demikian, Allah pun tidak menerima. Jika dinafkahkannya, diinfakkannya, niscaya tidak pun menambah keberkatan. Jikalau ditinggalnya sampai mati menjadi warisan, pun itu semua adalah menjadi temannya masuk neraka. Al-Hadis. Qala alaihi wasallam,
man ishtara thawban bi 10 dirahim wa fihi dirhamun min haramin lam yaqbalillahu salatan madama fi alaihi. Barang siapa membeli ia akan satu pakaian harganya 10 dirham, di dalamnya ada 1 dirham yang haram, jadi sepersepuluh daripada harga itu terima haram, niscaya tidak diterima ibadahnya selama memakai pakaian itu. Apalagi 10 dirhamnya lalu. Ini mengenai pakaian, yang dulu tadi kan mengenai makanan. Kalau dianggap pakaian aja jadi luar aja, kalau jadi awak, biar kalau jadi awak mana pahala kada lalu. Ini masalahnya warok ya Allah, artinya menjauhi yang haram, menjauhi yang syubhat. فإذا كان هذا في الثوب الذي يكون رشع ثمنه حراما فكيف يكون الحال لو كان الثمن كله من الحرام. Ini pakaian presiden, 1/10 aja sudah yang haram sudah kalau diterima ibadahnya, apalagi makanan yang jadi darah daging. Ya Pak? Hah? Apalagi misalnya saman pun haram, apalagi samannya harganya itu haram. Wa idza kana hadza fi sabil ladzi yakun ala rajul faqad yakun al fi ta'am ladzi yakun fi batn al-jasad wa yulqin an wadam wal uruq wal imam wa sajaza'il badanna ya tadi ya. Sedangkan pakaian aja di luar awak sudah kayak itu, apalagi nang makanan sampai jadi darah daging tulang dan sebagainya. Fata'ammalu dzalika jayyidan wa am'inu fihi an-nazar. Maka hendaklah kita jadi berhati-hati. Wattaqullah wahdahu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la yaqbalullahu salatan bi'ima fi jawfi luqmatu haram. Allah tidak menerima satu sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya itu seteguk daripada makanan haram, apalagi sepiring. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu la sallaytum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal awtar lam yataqabbal dzalikum. Jadi kita nang kita pentingkan misalnya kan sembahyangnya salam maghrib dan isya, ya kan? Nang dipentingkan pulang sembahyangnya misalnya kita limbah isya 11 rakaat, nang dipentingkan duhanya 8, nang dipentingkan qabliyah dhuhur 4, qabliyah asar 4, ba'diyah dhuhur 4, ya kan? Nang dipentingkan sembahyang taubat pulang kada berhitung, apalagi sudah pukul 2 ke atas. Tapi orang bahari yang dipentingkan soal makanan dan pakaian. Lamun makanannya bujur-bujur halal, pakaiannya bujur-bujur halal, ibadahnya pulang banyak umat. Jadi kalau tertipu dengan ibadah yang begitu banyak, tetapi di sini masalah yang haram di sini, makanan dan minuman dan pakaian di sini dapatnya masuk. Jikalau kamu sembahyang sebagaimana awak kamu tuh atau apa namanya hanaya tuh seperti apa itu namanya busur tanah, busur bungkuk lah namanya, bungkuk artinya, dan puasa kamu sehingga seperti talinya urus artinya bungkuk urus, Tuhan pada menerima semuanya itu kecuali dengan warok hajizin qawiyyin yang kuat. Wa yaquluna fit tawrat man lam yubari min aina mat'amuhu lam yas'alillahu min ayyi abwabin nar al-khala. Barang siapa tidak memeriksa makanannya, tahu makan aja kalau tahu sumber-sumbernya kalau tahu, niscaya Allah Ta'ala akan menanya lagi neraka itu di mana, masuk terus. Nah itu. Ini penentuan masalah haram ini ya kan. Ya mudah-mudahan kita dapat makanan, minuman, pakaian yang halal biar banyak. Waqala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, mathalul ladzi yunfiqu fi ta'atillah wal haram mathalul ladzi yaksulu ats-tsawba al-mutanajjisa bil bawl.
Perumpamaan orang-orang yang memberi nafkah untuk ibadah tapi nama haram sama lawan orang yang mencuci kain yang kena najis dengan air kencing. Hendak memberasihi tapi nang najis, tapi nang diberasikan itu kami maulah berasih bertambah najisnya. Intaha wa dzalika la yutahhiru thawba walakinahu yazidu fi najasatihi. Qala Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala raddu dirhamin min subatin ahabbu ila Allah min at-tasadduq bi mi'ati alfi dirhamin. Membuang sadirham yang subhat lebih dicintai Allah daripada memberi sedekah 100.000 dirham. Wa mi'ati alfin wa mi'ati alfin hatta ada sita mi'ati alfin lah. Qala Salih bin Abdullah Tustari rahimahullah, Tustari ngarang kampung, man aqala al-harama asat jawarihi sya'an aba alima aw lam ya'lam man aqala al-halala ta'at jawarihi wa wuffiqa bil khairat. Barang siapa makan yang haram niscaya maksiat anggotanya seluruh, dikehendaki atau tidak, tahu atau tidak. Siapa makan yang halal itu taatlah anggotanya dan diberi taufik mengerjakan yang bagus-bagus sahaja. Wa kana salafu rahimahullah yaqulun qul ma syi'ta famislahu ta'malu famislahu ta'malu mislahu maf'ul lah apa udah dulu qul ma syi'ta famislahu ta'malu. Makan sekehendak, maka gawian menggiring makanan. Apabila bagus makanan, bagus juga gawian. Minyak ada minta. Intahatu wallahi ya'kulu al-haram wa subhat wa in amila bi ta'ati wa ta'at wa maqbulah. Orang yang makan haram dan subhat, kalaupun ibadahnya banyak, maka ibadahnya itu akan diterima. Allah Ta'ala dalilnya inna yataqabbalu Allahu minal muttaqin. ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا بد أن يعرض لأكل الحرام في طاعة من العوارض الظاهرة والباطنة والله سبحانه وتعالى أعلم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita maghfirah, rahmat dan selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. صراط الذين أنعمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. نسأل الله يا الله من خير ما سألك من عبدك ورسول محمد صلى الله عليه وسلم نستعيذك نستعاذك من عبدك ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.